2 Masehi yang juga bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1443 Hijriah, kami mendeklarasikan berdirinya Gerakan Nasional Anti Islamofobia GNAI dengan penuh harapan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Amin. Allahu Akbar. Jakarta 15 Juli 2022 Masehi _15 Zulhijjah 1443 Hijriah atas nama pendiri dan presidium Gerakan Nasional Anti Islamofobia. Kemudian saya juga bacakan tuntutan dari Gerakan Nasional Indonesia. Kan beda ya, fobia sama fobia Islam sama anti Semit itu kan beda. Sekarang fobia. Saya fobia Pak sama banci Pak. Kalau ada banci mending saya minggir Pak. Saya geser, takut saya Pak. Kenapa Pak? Soalnya dulu saya pernah waktu di salon potong rambut ada banci godain saya Pak. Jadi saya fobia sama banci. Tapi apakah saya jadi benci banget sama banci? Maksudnya jadi pengen menghajar banci, pengen mukulin banci kan enggak. Cuman saya fobia aja sama banci. Saya nggak berani dekat-dekat sama mereka. Kan seperti itu. Apakah itu harus dijadikan undang-undang? Kan bingung saya jadinya. Pokoknya saya ngelihat ini apa Indonesia mau dibikin jadi kayak Iran gitu ya. Penggantinya Iran ini mau dibikin di Indonesia. Jadi semua dikekang sama aturan-aturan agama. Nah ini kalau kayak begini saya ngeliat ya saya juga terus terang fobia lah kalau saya melihat ini. Saya nggak bisa melihat Indonesia. Orang luar negeri mana ngerti Indonesia, taunya Bali, padahal Bali itu Indonesia. Kenapa? Karena dia ngeliat budayanya, oh Bali nih budayanya begini gitu. Kalau begitu ke tempat yang lain, mana Indonesianya, budayanya mana. Jadi budayanya pun hilang. Gimana nggak fobia kalau mereka masuk Arabisasi, hilang. Bogor Arabisasi, jadi hilang semua. Sunda jadi Arabisasi. Fobia nggak fobia lah, takut. Kitanya jadi takut. Jadi ya wajar kalau misalnya dunia ini takut. Mau kamu tutup juga beritanya ketahuan juga. Kalau zaman dulu nggak ada internet, nggak ada handphone, nggak ada apa. Orang susah ngakses informasi. Sekarang kan orang gampang ngakses informasi, bisa melihat, makin tersebar, makin cepat itu fobianya. Orang bisa melihat yang kamu katakan berbeda dengan kenyataannya. Ya kan selalu memutarbalikan fakta lah. Lihat itu Indonesia toleransi, mana toleransinya di mana? Oh ya itu karena ada 2 bangunan ibadah berdampingan, ada masjid di sampingnya ada gereja, itulah toleransi. Ya, kalau dibalik yang duluan bangun siapa? Kan enggak, kalau kita mau bangun di samping kamu apa bisa? Ya nggak bakalan bisa. Nah, jadi semuanya tuh berusaha diputerbalikan kan, jadi makin kacau kita cara berpikirnya. Makanya saya bingung. Apa sih maksudnya undang-undang fobia ini apa? Berarti kan mereka nggak mau diomongin, tapi mereka mau ngomongin yang lain, agama lain. Ya karena diajarannya ada, ya kan, suruh perangi Yahudi dan orang kafir karena menolak menyembah Allahnya dia, disuruh perangin. Ya susah, memang ajarannya aturan ajarannya begitu, kok disuruh diperangi. Kadang bingung kan. Jadi ya maksudnya pemerintah negara ini kalau ngurusin agama terus bukan jalan ke depan, makin mundur ke belakang. Kan udah ada aturannya kan, jangan ujaran kebencian aja diputar-balikan kan. Ini sebenarnya kebencian atau kebenaran kan, ucapan kebenaran apa ucapan kebencian, itu aja pun kadang diputar-balikan. Jadi ya begitulah Pak. Kalau saya melihat, jadi
orang fobia mah sah-sah aja sih kalau saya bilang, namanya dia punya ketakutan di dalam hatinya gitu. Kita lihat kan pasca ini serangan Oktober 2023 ini kan sepertinya mata orang-orang di Amerika sudah terbuka, di Eropa juga sudah. Saya lihat sudah mulai sangat selektif ya. Di Amerika juga sudah mulai dipulang-pulangin yang punya catatan kriminal, terus kemudian juga apalagi yang berbasis apa namanya antisemitik gitu, menyebarkan paham anti Yahudi, anti Israel. Bagaimana seorang Yahudi lewat di penyeberangan jalan tiba-tiba digebukin, itu kan ada itu yang di YouTube itu kan. Nah, orang-orang ini seperti ini memang pantas dipulangkan gitu. Pantas dipulangkan, nggak perlu berada dalam negara demokrasi dan negara modern gitu. Mereka sebaiknya hidup di abad ke-7 aja, ya, di mana di situ bisa minum kencing onta dan ini ya, apa namanya ya, dan cebok pakai 3 batu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sepertinya fobi itu adalah salah satu cara untuk benar yang tadi dikatakan oleh Bro sebelumnya ini, untuk mencuci dosa, dalam arti begini, bahwa ya kami tidak seperti itu gitu ya. Jadi tentang misalnya apa namanya kekerasan, persekusi, ya kita tahu jauh-jauh lah yang barusan terjadi peristiwa di mana terjadi di Suriah itu ya, ketika kelompok Hezbollah melakukan serangan terhadap pasukannya HTS. Tiba-tiba HTS-nya menyerang Alawit dan sekaligus melakukan pembantaian yang jumlah korbannya jauh lebih besar terhadap orang Kristen Suriah, orang Kristen Maronit gitu. Jadi dalam konflik mereka sendiri pun ketika mereka melakukan kekerasan, menyempatkan diri untuk membantai orang Kristen gitu. Nah, kita lihat yang peristiwa yang di Suriah kemarin. Jadi faktanya memang ada. Jadi kalau Pak Paul mengatakan bahwa fobia itu memang wajar terjadi, ya wajar. Kenapa? Karena orang nggak bisa memungkiri, nggak bisa menutup mata gitu, nggak bisa menutup judgement atau penilaian kalau ini tidak ada hubungannya dengan satu ideologi tertentu gitu. Tapi orang kenyataannya seperti itu. Di Suriah itu terpaksa orang-orang Kristennya itu pindah ke negara lain, ya, atau sebagian ada yang bersembunyi di markasnya ini, di pangkalan-pangkalan milik Rusia, sebagian ada yang mengungsi ke wilayahnya kaum Drus gitu ya, karena kaum Drus relatif aman karena dia punya perjanjian darah dengan Israel. Kalau andaikan suku Drus diserang, pasti IDF akan memukul gitu, keras-kerasnya siapa yang menyakiti suku Drus gitu. Itu udah jelas gitu. Jadi ya kalau sampai ini dibuat undang-undang, artinya apa? Ya kita juga orang Kristen berhak dong minta pemerintah bikin RUU tentang pendirian rumah ibadah supaya dipermudah gitu. Jangan cuma dari sebelah aja yang bisa bicara soal Islamofobia. Kita justru harus minta RUU supaya bagaimana mempermudah pendirian tempat ibadah gitu bagi minoritas. Ya kalau tidak ya percuma bernegara, mending berdiri sendiri-sendiri aja gitu ya, yang minoritas ini ya, nggak usah gabung dengan Konoha Indonesia gitu. Nah itulah ininya persoalannya. Jadi kalau sampai ini masuk dijadikan ranah undang-undang, berarti yang lain juga boleh menuntut gitu. Nah ini sebenarnya counter mereka terhadap orang untuk bersuara, dan apalagi sekarang kan sudah sadar manusia di dunia ini bahwa ada satu gerakan untuk menghancurkan orang Israel, bangsa Israel dan kaum Yahudi. Itulah gerakan yang namanya antisemitik gitu ya. Nah, gerakan antisemitik ini menghancurkan bangsa Yahudi, karena kalau bangsa Yahudi atau negara Israel bisa dihancurkan, maka bagi mereka menguasai dunia itu mudah. Seperti yang demo-demo yang di luar negeri itu, we will dominate the world gitu. Kami akan mendominasi dunia. Tapi itu nggak bisa dilakukan selama ada apa? Selama ada bangsa Israel. Karena apa? Kita punya bukti sejarah, bukti arkeologis, dan juga sistem value Yudeo-Kristiani yang dianut oleh masyarakat di seluruh dunia, sebagian besar masyarakat di dunia ini. Nah, jadi ideologinya Hillel Ben Shahar ini nggak akan mungkin bisa menguasai dunia.
selama ada Israel di Timur Tengah. Begitu kira-kira Pak Paul. Silakan dilanjutkan. Suara komandan masuk. Ya, Pak Paul. Shalom, shalom. Iya, shalom semuanya. Damai sejahtera selalu buat pengikut Kristus. Ya, berbeda dengan ajaran yang fobia, bikin orang fobia, takut. Takut dibom, takut persekusi, kan, takut penistaan agama, ya kan, takut pembungkaman, ya semuanya nih ajaran yang menyeramkan dan menakutkan. Ya, kalau yang menakutkan dan menyeramkan ya itu setan itu biasanya. Ya. Jadi ajarannya itu sekarang di mana-mana udah terkenal, udah tahu orang Eropa udah tahu. Trump juga udah ngomong, Islam, Muslim, hate us, katanya, hate us, katanya. Ya, benar. Benci sama kita. Ya. Benci sama kita. Kita udah tolong dia baik-baik, datang ke sini sekolah, diterima, ya, kayak kemarin si Khalil itu ya. Nah, udah diterima, dikasih sekolah yang baik, ya, udah kasih tempat tinggal yang baik, semuanya kita welcome, ya. Kita mau kamu bikin cerdas daripada lu tinggal di negara Suriah yang perang, yang kacau, ya, yang barbar, ngebunuh, begitu ya, nyawa lu jadi taruhan, diterima, tetapi nggak tahu diri, ya, demo, provokasi, bikin demo besar-besaran, ya, yang ada malah bendera Amerika diinjek-injek, Palestina yang dikibar-kibarkan, ya kan, bikin rasis lagi, antisemit lagi, ngebukulin, ngeroyok, ya kan, vandalisme. Gimana bule nggak orang Amerika sekarang di zaman sosial media ngelihat begini, ini orang-orang ini nggak tahu diri ya. Muslim-muslim ini keluar jalan begitu modelnya ya. Nah, jadi akhirnya makin tahu orang tuh seluruh dunia itu pakai jilbab semua tuh ya. Ini siapa? Oh, imigran-imigran ya yang dari Muslim ya. Pendatang-pendatang yang kita udah terima baik-baik jadi begini, ya. Benci Amerika, sama juga mereka benci Eropa, ya, haram Eropa, haram Amerika, tapi penggal pala halal buat kafir, ya kan, takbir, kan gitu. Jadi orang pada takut, ya, karena ajaran ini benar-benar bingung. Orang Barat itu yang maju peradabannya bingung ngelihat kok ada nih ya ajaran yang model kayak gini di zaman modern, ya. Walaupun ada muslim-muslim yang bilang wah itu bukan muslim, ya, tetapi kenyataannya banyak mereka itu ajaran inilah yang membuat banyak pengikut-pengikutnya melakukan hal ini, ngebom, yakin masuk surga, dapat 72 bidadari, ngawinin bocil-bocil, banyak ya, semua di Afghanistan, di Indonesia pun oke, MUI pun diam, nggak ada itu penistaan agama, ngawinin si Puji, ngawinin siapa tuh namanya ceweknya tuh, ya, umur 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, nggak ada, gitu loh. Jadi ajaran ini dikenal udah, ya, udah terkenal, udah tersohor sekarang, ya, sebagai ajaran yang menakutkan, bikin fobia, ya. Kok fobia itu bukan karena kita takut, ya, nggak ada. Muslim itu kalau 1 lawan 1 mah kabur dia itu, ya. 2 lawan 1 aja nggak kabur, gitu ya, orang-orang yang ini ya. Cuman ini masalahnya ya itu, cuman keroyokan, bakar, nggak jelas, begitu kan. Nah, itulah modalnya, ya. Jadi di Eropa juga sama, udah diterima baik-baik sama Jerman, jutaan, sama Denmark, ya, sama semua Austria, Belanda, ya, sama Inggris, ya. Yang ada malah di mana-mana, di Prancis, di Inggris, di Jerman, di Belanda, di Australia, ya, di Austria, di Denmark mau bikin syariah. Wah, ini mesti jadi syariah, ya. Kami ini sekarang udah banyak di sini, mesti jadi syariah. Eropa tuh mesti berubah jadi syariah. Gundulmu peang kata si orang Eropa, orang Amerika, ya, kepala lu pitak lu katanya, ya kan, orang-orang trolol katanya kan, nggak tahu diri lu katanya, ya.
Udah tahu lu IQ lu berapa sih bisa mimpin kita? Ya, IQ 69, IQ jebot semua, 4 kali 8 aja nggak ngerti, mau mimpin Eropa. Mau ganti konstitusi Amerika dengan syariah, ya, mau dibawa Eropa jadi buta huruf, jadi model-model pengikut-pengikut barbar, ya kan? Jadi sama ya, di Eropa begitu ya, di Jerman semua polisi ditusuk, di Prancis pala gurunya dipotong, ditebas, ya. Di kemarin itu di mana, Swedia, di Denmark dibunuh, ditembak, ya. Belum lagi banyak memperkosa, ya. Di Perancis saja itu orang-orang Perancis itu 250 orang mati itu gara-gara muslim-muslim imigran. Ya gimana si Macron nggak takut ya semenjak guru dibunuh itu jilbab ya dilarang begitu loh. Ya kan serem ya, bawa jilbab, bawa burka, jangan-jangan bom di situ. Ya. Datang ke kereta ngebom, ngebus dibom, ya kan. Ya, semuanya jadi menyeramkan. Jadi ajaran ini akhirnya jadi terkenal di mana-mana. Ya bikin orang jadi fobia lah ya. Fobia bukan karena takut. Fobia karena bingung. Kok di zaman modern begini ada ajaran yang modelnya bisa seperti ini ya. Bingung ya. Kemarin dibajak. Kemarin teater, orang lagi nonton teater. Tenang-tenang. Dibantai. Ya, satu gedung dibakar, dibom, ditembak begitu ya. Belum lagi di kereta bawahnya juga diteror, mati, diberondong sama senjata. Ini banyak ya, udah terkenal. Itu Pesawat fobia juga. begitu Pak. Udah Gimana? begitu kita tidak boleh fobia, kan bingung Pak. Iyalah. Fobia itu kan bukan masalah boleh nggak boleh. Kalau antisemit itu kan boleh nggak boleh kan. Iyalah, kalau antisemit itu kan nggak boleh. Tapi kalau fobia itu kan kita nggak bisa menghindari. Orang-orang takut. Kalau orang benci kita boleh Pak melarang. Kamu nggak boleh benci. Fobia Tapi itu kalau natural. fobia itu kan dengan sendirinya. Iya, nature lah. Ada satu yang bikin menyeramkan. Ya nature lah. Kalau fobia itu tidak diajarkan, tapi timbul dengan sendirinya sebagai akibat trauma. Tapi kalau kebencian itu diajarkan. Iya Pak. Iya, sebab akibat kalau itu doktrinisasi. Kebencian itu anak terlahir tidak ada yang benci. Anak terlahir tidak ada yang fobia. Anak lahir menjadi benci karena diajarin. Anak terlahir jadi fobia karena trauma. Ditanamkan dari kecil malah. Kalau fobia itu bukan karena ditanamkan, karena dia mengalami sendiri. Bukan, yang apa tuh? Kalau kebencian itu diajarkan ujuk-ujuk. Kebencian itu sesuatu yang proaktif. Sesuatu yang aktif. Fobia itu sesuatu yang pasif. Nah ini kadang-kadang orang IQ-nya 69 ini ya, nggak lebih nggak kurang. Selanggangan ketemu selanggangan, ini nggak tahu bedanya. Bukan nggak tahu bedanya Pak. Ulama-ulama, ustadz-ustadznya sekarang, pemimpin-pemimpin muslimnya malu. Malu, makanya dia counter attack. Oh, fobia terhadap muslim begitu. Karena dia udah malu. Sekarang yang fobia itu bukan hanya non-muslim, orang barat, orang China, orang non-muslim Pak. Justru yang fobia juga muslim-muslimnya Pak. Kenapa muslim-muslimnya? Jadi banyak yang murtad sekarang. Lah itu si Kamala itu kan juga jadi fobia itu. Ade Armando juga jadi fobia itu. Iya. Siapa tuh namanya yang suka keluar-keluar ke Israel tuh siapa? Asigat. Bagus tuh saya lupa namanya. Itu bagus tuh malah tuh si konsisten, si Permadi. Ya fobia lah sama Islam sendiri. Ya, Kumala sekarang semua orang-orang muslim yang rata-rata murtad, milenium, ya fobia lah. Perempuannya juga pada fobia. Ih gila, gue dipoligami nih. Takut lah dia. Malah dia lebih senang sekarang ketemu yang mungkin pria-pria yang Kristen daripada yang muslim. Oh, kalau Kristen nggak boleh ini ya, nggak boleh cerai ya. Oh, gue lebih ketemu setia ya sampai mati ya, sampai maut memisahkannya. Gue lebih baik dapat cowok Kristen dong katanya.
ya kan, punya udah doktrin dari kecil ya seperti itu, ya mengimaninya seperti itu. Kalau gue ketemu yang muslim, waduh kacau, dia mengimaninya 4 suami boleh, 4 istri boleh, ya asal adil dan cukup, ya secara keuangan juga. Wah, gue udah capek-capek kerja bantu-bantuin dia, nggak taunya giliran udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gua cuci piring, gua nyapu, gua nganter anak, gua nyetrika baju, ya gua ngurusin dia, kasih makan, masak, semuanya gua urusin semuanya. Nggak taunya suami gua udah berjaya 20 tahun, udah punya duit, ya udah bisa adil juga secara ekonomi. Istri muda lagi kawin, alasannya poligami. Ya jadi fobia lah perempuan-perempuan muslimnya juga. Makanya banyak lah perempuan muslim yang muda-muda, apalagi yang cantik-cantik, ya gue mendingan murtad lah ya. Jadi fobia akhirnya, ya fobia dulu lah ya. Fobia jadi murtad lama-lama. Jadi muslim sendiri jadi fobia. Ngelihat kok muslim ini, orang-orang ini menghasilkan ajarannya ini kok radikal-radikal ya. Kok bisa sampai ngebunuh orang, ngebom orang, nutup orang ibadah, lagi mau ke gereja, mau beribadah ditutup, sedangkan dia nutup-nutup jalan nggak apa-apa. Ya fobia. Bukan hanya non muslim, yang muslim sendiri jadi fobia ngelihatnya. Protes aja, yang muslim aja bisa dikeroyok sama muslim-muslimnya. Nggak boleh diperdebatkan, nggak boleh ditanya, nggak boleh dikritisi. Suara toa kok di mana-mana udah santer sekarang ya, di nasional ya. Buat yang lebih cerdas-cerdas yang ngerti baca berita ya tahu lah ya. Oh, komplain sama toa aja bisa 1,5 tahun di penjara, 2 tahun ya. Bukannya introspeksi diri, malah yang ada wiharanya dibakar, datang-datang rombongan ya. Ya itulah ya, kesetanan semuanya ya. Api neraka datang tuh, pikiran neraka datang semua tuh, ngebakar aja bisanya. Kan gitu. Jadi orang jadi fobia lah ya. Bukan hanya di Indonesia, di seluruh Asia. Singapura aja udah tahu, somat aja dibuang mentah-mentah, ditolak mentah-mentah kan. Padahal somat siapa sih? Cuma 1 orang. Tapi jangan sampai itu congornya itu merusaki itu orang-orang muslim ya, yang ada di sana, yang minimal ya udah lebih disiplin sekarang. Udah tahu, udah terkenal. Singapura aja yang jauh dari Indonesia udah tahu. Ya kan? Jadi ajaran ini sekarang semua gara-gara demonstrasi, gara-gara beribadah di jalanan, nutupin jalan padahal ada masjid ya, gara-gara ngebunuh, gara-gara ngebom begitu ya, dipikir hebat, malah bikin ajaran ini menakutkan. Siapa yang sudi mau ikut ajaran ini? Ini kata orang bule ya, katanya ya kan, najis gue ikut ajaran ini katanya. Nggak ada yang mau. Gundul mupeang gue mau ikut ajaran begini. Gundul mupeang ajaran ini ramatan. Goblok lah katanya kan. Nah, kecuali bule-bule yang ditawarin janda-janda bahenol kali ya. Ya mungkin mau aja kali. Kan gitu. Ya semua aja muslim pun juga lama-lama jadi fobia terhadap ajaran ini. Karena ajaran ini satu-satunya yang membuat pengikut-pengikutnya bisa jadi kayak orang-orang gila, orang-orang barbar. Orang yang jadi mualaf, wah itu oke, itu bagus, namanya kebebasan memilih. Tetapi kalau yang murtad, halal darahnya, takbir, katanya kan. Ya, ajaran dablek ini ya. Jadi kalau murtad boleh dibunuh, kalau yang mualaf ya itu disanjung-sanjung, dikasih fasilitas ya, dikasih zakat, ya. Kayak gitu. Ya, kalau mualaf yang ini berdakwah jelek-jelekin agama ya nggak apa-apa. Ya gimana orang nggak fobia? Bubarin agama orang lain boleh ya. Tapi kalau mereka itu ya bilangnya dijolimi ya, playing victimnya luar biasa. Kalau Islamnya, Hamasnya nyerang, bunuh orang boleh, nggak ada demonya. Wah, takbir, Allahu Akbar, begitu kan, sambil bunuh-bunuh orang itu nggak apa-apa ya. Israel diculik itu 1000-an lebih nggak apa-apa.
Tetapi begitu diserang lagi, wah kami dijolimi nih Palestina, wah genosida. Ya, orang tahu lah ini agama paling busuk. Jadikan ininya jadi busuk. Ya. Atlet-atletnya nggak boleh pakai celana ini, mesti pakai itu, gitu. Haram, gitu kan. Nyanyian nggak boleh, musik bule nggak boleh, haram. Ya tertutup lah pikirannya ya. Ya kayak Korea Utara aja itu nggak heran ya. Ajarannya itu Korea Utara ya seperti kayak khilafahnya ya, pemimpin khilafah, lu macam-macam gue bunuh, yang ngikut ini gue bunuh, lu mesti sanjung gue, walaupun gue rakyatnya itu benci sama dia kan, ya sama aja kayak Khamenei, sama di negara-negara Muslim Taliban, ya modelnya kan kekerasan, nggak taat, gue bunuh, gue ancam, gue penjarain. Ya agama ini bukan karena kesadaran benar-benar mengerti akan kebenaran, yang ada justru karena pemaksaan, intimidasi, dan lebih lagi ya karena lahir turun-temurun. Ya, kebanyakan 99% nggak ngerti Quran. Kalau ngerti Quran ya di zaman ini ya sekarang udah mulai dibongkar, ya mereka udah najis lah ngikutin ini ya. Yang muslim-muslim pun juga udah banyak yang fobia ya. Saya rasa Ade Armando semua itu udah murtad ya, cuman dia nggak mau ngomong aja. Fobia lah. Si itu aja juga fobia tuh, si Kribo tuh, Habib Kribo. Gila ini muslim-muslim kayak begini modelnya. Gila. Ya. Si Jokowi aja lama-lama juga fobia. Gila, gue udah mimpin Indonesia pakai bohong-bohong pun uangnya gue udah support untuk MUI, untuk pesantren-pesantren, untuk naik ini BUMN, ASN semua gue sekolahin pakai uang negara yang muslim-muslim ya. Yang ada gue mau dikudeta sama si ini nih kadrun-kadrunnya ya kan. Tetap aja gue nggak bener di mata dia. Ya dia fobia juga lah sama Islamnya. Kok bisa ya Islam kayak begini ya? Gitu. Ya semua lah. Ya lama-lama tergerogot lah imannya. Lama-lama ya udah nggak mau sholat dia. Ya playing victim Pak. Susah ajarannya itu. Ya. Susah. Jadi negara di sini pun udah dapat fasilitasnya luar biasa. Masjid paling banyak. Ya, Uang anggaran negara berapa ratus triliun buat muslim ya, pesantren dibangun, ASN, musola, ustadz ulamanya, umat muslimnya disekolahkan S2, semuanya luar biasa ya. Sampai di IKN aja itu kan berapa triliun tuh ya, dibangun masjidnya ya. Masjidnya sama di sekolahnya Pak. Sampai sekolahnya dibangun. Sampai Jabar aja ternyata kita baru tahu bangun masjid utang ya, kacau juga tuh ya, nggak ada duit tapi mau bangun masjid ya, jadi kacau, jadi luar biasa lah ya, aujubillah lah itu ya, benar-benar itu ya. Tadi analisa orang intelektual berkata dia dimanipulatif, agama ini dimanipulatif, sering sebagai alat, dia sebagai perahu atau apa, sebagai perahu politik, dia gunakan agama. Itu yang bisa dibahas tadi. Itu kejahatannya Islam. Banyak, iya, Pak. Fasilitas masih banyak jahat, segala. Ya. Tapi selalu minta, wah kita ini dijolimi nih sama negara, sama pemerintah nih. Wah, pemerintah nih nggak memperhatikan umat muslim nih. Wah, ini pemerintah tauhid ini mesti digulingkan ini. Ya, kan gitu. Ya. Jadi orang muslim sendiri ya, yang modelnya Jokowi segala itu akhirnya juga jadi fobia juga sama Islam. Mungkin banyak kali ya, kayak dulu juga pendukung PDIP segala macam ya, yang nasionalis muslimnya itu, yang nggak benar-benar muslim ya, yang lebih sekuler, akhirnya dia walaupun karena lahir dari muslim, aduh gue fobia lah, nggak mau gue terlalu menjadi Islami. Kalau jadi Islami jenggotan, palanya jedut hitam itu ke lantai ya. Aduh, gue serem nih sama Islam begini. Bisa-bisa gue jadi bisa didoktrin jadi tukang bom lagi nanti, bunuh diri. Jadi muslim sendiri mungkin lebih banyak yang lebih fobia ya. Mungkin ratusan juta, hampir 100 juta lebih muslim di Indonesia malah lebih fobia. Ya. Nah, bagaimana pertumbuhan Islam sebelang di Iran, di Indonesia yang lebih luar biasa, Malaysia, Singapura, pertumbuhan Kristen luar biasa, diakibatkan kejahatan Islam ini yang masif itu. Di Indonesia aja udah banyak Pak fobia pada murtad Pak. Iya, fobia. Sekarang lebih banyak melihara anjing Pak, muslim pakai jilbab. Berani lagi sekarang bawa ke jalan, cuek. Itu realitas ya, kita enggak itu coba
teman-teman Muslim yang radikal itu kunjungi di mana-mana. Dan radikal-radikal ini mengaku juga, saya dengar mereka mengaku dari beberapa lembaga Islam di Indonesia mengatakan pertumbuhan Kristen di Indonesia sangat luar biasa. Iya, Muslim-Muslim yang baik Pak, yang terlahir dari Muslim ya, tetapi mereka sebenarnya merindukan kedamaian, merindukan ajaran yang katanya benar-benar rahmatan itu. Dan mereka akhirnya dibohongin dan sadar sekarang, gue nggak pernah nemukan yang namanya kedamaian itu di Islam, rahmatan itu di Islam. Islam itu di mana-mana sekarang terkenal suka ngebom, suka bunuh orang, suka ngeganggu orang beribadah, suka merusak, suka intimidasi, negaranya suka korupsi, suka ngawinin anak kecil nggak apa-apa, jorok, kotor, barbar, terbelakang, di mana-mana terkenal bodoh, di mana terkenal negaranya miskin begitu ya, nggak berkembang, nggak maju, padahal punya harta kekayaan sumber daya alam yang luar biasa ya. Keluarga-keluarganya semuanya kebanyakan kurang keurus karena poligami, karena kawin muta, kawin kontrak, PSK banyak yang dari Muslim begitu ya, rata-rata kan banyak itu yang realitas Muslim ya, PSK bagi teman-teman di YouTube dengar, Nah, ini realitas, kita tidak itu ya. Jadi akhirnya Itu yang realitas. Muslim yang merindukan selama ini yang baik ya, sebenarnya mereka punya hati nurani yang baik begitu ya. Banyak. Mereka menantikan Islam yang jadi jawabannya sebagai rahmatan dan ini ternyata enggak ditemu-temukan. Yang ada faktanya, kenyataannya, realitanya yang ditemukan seperti itu. Begitu lagi di zaman YouTube dilihat lagi, ternyata dia ngikutin katanya si Syekh Puji. Ini sunnah Rasul. PSK, Sunnah Rasul boleh poligami katanya. Rasul aja boleh, kawin sampai puluhan nggak apa-apa. Ya kita minimal 4 lah katanya. Boleh tuh katanya kan. Terus dia bilang lagi, itu ngawinin Aisyah boleh loh. Kata Syekh Puji itu kan, kan ini aku ngikutin sunnah Rasul ini, ilmuku udah tinggi nih berarti ya, bisa ngawinin anak kecil, ilmuku hebat loh, ya kan, ya kan, Islamku tuh luar biasa loh, berarti aku benar-benar ngamalin loh, ya kan. Jadi dia yang pinter-pinter itu sekarang akhirnya yang mencintai kedamaian, kebaikan, karakter yang baik, akhirnya nggak menemukan, dan dia sekarang ya akhirnya hanya bisa menangis. Di mana engkau Allah, ya kan? Aku tidak temukan kedamaian dalam ajaranmu. Lah, saatnya lah aku lebih baik meninggalkan engkau ya Allah. Bye bye, ya kan? Udahlah gua begitu aja mendingan. Banyak sekarang udah akhirnya ya udahlah, gua lebih baik nggak percaya kau Allah. Aku sekarang daripada dibilang anjing liurnya ini haram, ya udahlah gue lihat anjing di mana-mana lebih sayang sama majikannya daripada manusia-manusia yang laknat bejat ini yang suka merusak, ya kan, suka membunuh. Anjing malah mau berterima kasih kepada tuannya, setia daripada suami gue yang gak setia katanya, poligami lagi. Gue udah urusin, udah capek-capek, mending gue ngurusin anjing katanya, ya kan. Gue udah gak percaya lagi sama ayat-ayatmu katanya. Dari ayat-ayatmu lah suamiku akhirnya jadi gak setia. Jadi pengkhianat, jadi tukang kawin dia, ninggalin istri dan ninggalin diriku, istrinya dan anak-anakku, ya kan. Anakku lagi masih kecil, hidupku nggak ada penghasilan sampai aku harus jualan jadi dorong-dorong gerobak ya demi menafkahi anakku sekolah, berbiayai. Tapi gara-gara ajaranmu yang mengizinkan untuk poligami, suamiku tuh meninggalkan aku, ya kan. Ya aku udah males lah. Sekarang aku udah lumayan bekerja, ya lebih baik aku pelihara anjing lah, ya kan. Nggak usah lagi ngikutin ajaranmu katanya. Nggak benar ajaranmu ini, ya kan. Itu. Ada lagi gerombolan manusia yang menjadikan agama sebagai tunggangan alat politiknya. Mereka mendeklarasikan gerakan nasional anti-Islamfobia. Padahal penduduk Indonesia 86% beragama Islam, bagaimana mungkin Islam yang mayoritas takut kepada sesama Islam? Aneh kan?
Apakah pikiran mereka tidak sampai ke situ, atau jangan-jangan mereka sudah tidak punya pikiran?